Shalom, Shalom dari jemaat GBS Haleluya Palur. Mari teman-teman dari GBS Haleluya Palur, juga para sahabat yang masih senang dengan ibadah online, baik yang di dalam kota maupun yang di luar kota. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, kami sementara akan mengadakan ibadah secara online. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami jemaat-jemaat-Mu dari GBS Haleluya Palur, juga Engkau pimpin, Engkau juga berkati Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria, yang akan merupakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah Pak Sakaria Tuhan, kuduskanlah sehingga haleluya firman-Mu yang akan ditanamkan dapat berfaedah bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu, dapat menerima dengan mudah dan mudah dimengerti serta mudah melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita sudah masuk ke 1 Tesalonika. Bagaimana sampai terjadi gereja yang ada di Tesalonika? Bapak Ibu, Tesalonika itu merupakan satu kota yang cukup besar di wilayah Makedonia. Nah, Tesalonika ini telah dijamah oleh Tuhan, sehingga ada beberapa orang yang sudah mengenal Kristus, tapi belum merupakan satu gereja, belum merupakan itu. Nah, Paulus adalah penginjil yang hebat. Dia dari Roma pergi ke Korintus, dari Korintus pergi ke Filipi, pergi ke Kolose, dan dia punya visi, dia punya rencana yang diserahkan kepada Tuhan. Aku kepingin memenangkan orang-orang Tesalonika. Nah, bagaimana awalnya? Bagaimana sejarahnya berdirinya gereja di Tesalonika ini? Mari kita pelajari bersama. Dalam perjalanan misi Paulus, di benaknya dia kepingin dari kota ke kota itu dimenangkan untuk Kristus. Bagaimanapun caranya, betapa beratnya akan dilakukan oleh Paulus untuk memenangkan kota-kota itu. Nah, sampai di depan matanya kota Tesalonika. Nah, lalu dia mengajak temannya bernama Silas untuk datang ke Tesalonika. Buta Bapak Ibu, artinya buta itu tidak ngerti mana yang Kristen, mana yang bukan Kristen, mana orang yang percaya Tuhan, mana orang yang tidak percaya pada Tuhan. Isinya hanya berdoa dengan satu visi, dengan satu tujuan, dengan satu kehendak. Tuhan, temukan aku dengan orang yang mencintai Engkau. Lalu Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana. Paulus ketemu dengan seorang yang bernama Yason. Ternyata Yason ini orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu dia singgah di rumah Yason.
dia mulai mengabarkan Injil di situ. Yason panggil teman-temannya yang baru mungkin ya belum ada puluhan. Tiap hari isinya berdoa, baca firman, berdoa, tukar pengalaman firman, berdoa, belajar dengan firman Allah. Dan akhirnya dapat memiliki 1-2 penganut baru. Nah, sesudah ada beberapa penganut baru, orang luar dengar. Terutama orang Yahudi yang bukan pengikut Kristus, dia dengar, loh ini ada orang yang mengabarkan Kristus di sini. Bagaimana caranya? Bubarkan saja. Lalu dia mulai mencari teman-teman, mencari orang-orang jahat yang ada di pasar, lalu kepengen menggerebek. Betul Bapak Ibu, Paulus, Silas, Yason, dan beberapa temannya sedang ibadah, digerebek. Pada saat digerebek, beberapa jemaat yang sudah percaya ini membawa lari Paulus dan Silas. Dilarikan, diamankan dulu. Yason diseret keluar, dibawa ke pinggir jalan, diintimidasi, ditanya, bahkan dibawa ke pengadilan kota. Dia mengatakan, apa salahku? Kamu membawa orang dari luar ke sini untuk mengabarkan tentang Kristus. Mana? Orangnya tidak ada. Akhirnya sama Bapak Ibu, dulu sekarang sama. Selesainya dengan uang. Yason dimintai uang tebusan supaya Yason keluar dari tahanan kota itu. Ya, mau tidak mau, ya bayar. Lalu bagaimana dengan Paulus? Paulus mulai disembunyikan oleh jemaat-jemaat yang ada di situ. Lalu dia punya pikiran, Paulus harus pergi keluar kota. Kota yang paling dekat kira-kira ya 25 kilo dari Tesalonika. Ada namanya kota Berea. Sudahlah, dibawa aja ke Berea. Dengan berjalan 25 kilo pada malam hari kira-kira 4 jam. Sampailah Paulus di Berea. Nah, di Berea dia juga ketemu orang-orang yang percaya. Tuhan luar biasa. Ada perkataan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Betul. Paulus dan Silas sampai di Berea, ketemu dengan orang-orang di Berea, bahkan orang-orang Berea ini lebih gampang diinjili daripada orang-orang Tesalonika. Karena Tesalonika ini selain kota besar, ini kota pelabuhan. Kota pelabuhan itu kejahatannya besar. Kota pelabuhan itu segala sesuatu yang tidak benar rame di situ. Jadi untuk mencari orang benar, untuk membuat orang benar di Tesalonika sulitnya luar biasa. Namun yang namanya Paulus itu tidak pernah punya rasa takut dengan kejahatan, dengan orang-orang yang mengintimidasi, nanti dipenjara, nanti dipukuli, sudah ndak. Rasul Paulus mengatakan, hidupku ini bukan aku lagi, tapi hidupku ini Kristus yang ada di dalam hidupku. Dia tetap kepingin memiliki gereja yang ada di sana. Lalu dia mulai mengajar orang-orang yang ada di Tesalonika. Buktinya ini, Kisah Para Rasul 17 ayat 4 dan 5. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit
perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota ini. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas ke sidang rakyat. Jadi di Tesalonika ini sudah ada beberapa petobat, Bapak Ibu. Hebat, luar biasa. Mendirikan cabang tidak semudah dengan membuat gereja gede, Bapak Ibu. Gereja yang sudah ada lalu dibesarkan ini lebih gampang daripada mencari jiwa baru. Siapa jiwa barunya? Orang Yunani, bukan orang Yahudi. Lalu perempuan-perempuan terkemuka. Jadi tidak aneh kalau gereja itu perempuannya lebih banyak dari laki-lakinya. Karena apa? Perempuan ini lebih terbuka untuk menerima ajaran baru. Ajaran dari Paulus tentang Kristus, dia terima. Nah, sehingga mulailah terjadi ibadah di situ. Sudah cukup gede, orang-orang di situ ngamuk, lalu si Paulus dan Silas pindah ke dari Tesalonika ke Berea. Nah, lalu bagaimana kabarnya? Kisah Para Rasul 17 ayat 10. Tetapi pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ya, jadi baru beberapa minggu mungkin di situ, kepengen mendirikan gereja di situ, sudah dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang bersama dengan para penjahat kota, lalu dia diusir dari Tesalonika, lalu dia ke Berea. Di Berea inilah muncul surat Tesalonika yang pertama. Jadi Paulus tidak balik ke Tesalonika, tetapi Paulus kirim surat kepada orang-orang Tesalonika. Pelajarannya dengan surat menyurat. Ini hebatnya Paulus. Surat yang dilandasi dengan doa, surat yang dilambari dengan doa, itu membawa dampak yang luar biasa. Nah, mari kita buka Tesalonika pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Baru berapa minggu Rasul Paulus berada di Tesalonika, dia memenangkan jiwa, dia mengajar. Muncul roh penurut. Jemaat yang ada di sana nurut Rasul Paulus, dan lebih-lebih lagi dia nurut kepada Allah. Maka kalau GBS haleluya Palur itu punya semboyan 1 juta, itu kalau benar-benar dikerjakan luar biasa. Yaitu setia,
jujur dan taat. Taat pada Rasul Paulus, taat kepada Tuhan. Dan mereka itu senang dengan mendengar firman Tuhan. Menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga di dalam kehidupan kekristenan yang baru ini banyak sekali penindasan-penindasan. Yang tiba-tiba ekonominya menurun. Yang tiba-tiba mungkin pekerjaannya dihentikan. Yang tiba-tiba mungkin berbagai macam perkara mulai menindas mereka. Tapi apa kata orang-orang Tesalonika melalui pengamatan Rasul Paulus? Rasul Paulus mengatakan, melalui firman yang kamu terima dengan sukacita itu, lalu dibantu dengan kekuatan Roh Kudus, kamu mampu mengalahkan berbagai macam penindasan. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dia dikatakan bahwa dia sudah bisa menjadi teladan. Teladan di dalam mendengar firman Tuhan dengan sukacita, teladan di dalam mempraktekkan firman Tuhan dengan sukacita, dan tidak hanya di Tesalonika, didengar kabar sampai ke Makedonia, sampai ke Akaya. Hebatnya jemaat yang berada di Tesalonika itu. Bapak Ibu, mari kita mencontoh Rasul Paulus. Yang namanya buka gereja itu ya segalanya sudah. Bahkan dimusuhi dari mana-mana, siap. Karena apa? Dia sudah mengatakan hidupku ini loh, diberkati Tuhan kok. Mau duduk diam. Diberkati Tuhan ya harus banyak cerita. Berkatnya mana? Ya, ditolong Tuhan, pertolongannya mana? Ceritakan kepada orang. Ini dalam bentuk penginjilan. Jemaat Tesalonika melihat kegigihan Rasul Paulus, melihat kegigihan Silas, lalu dicontoh. Bukan hanya didengar, tetapi dicontoh bagaimana melakukan firman Tuhan dalam kesehariannya. Nah, disitulah mulai akar cikal bakal Tesalonika. Nah, saya ulang. Jemaat Tesalonika itu memiliki ketaatan pada Tuhan. Hebatnya itu. Jemaat Tesalonika itu menikmati firman Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Dan jemaat Tesalonika itu dapat melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kesehariannya. Ini sudah merupakan benih-benih firman yang hidup di dalam kesehariannya. Akibat dari mereka, apa yang terjadi? Dia mulai berdirinya jemaat yang ada di Tesalonika. Tidak mudah, tetapi mereka gigih. Mereka menerapkan firman Tuhan. Mereka menyertakan Roh Kudus. Mereka hidup penuh sukacita. Lalu mengajar supaya jemaat ini bisa menjadi teladan. Di kota yang jahat, di kota pelabuhan, di kota yang penuh dengan hitamnya keadaan. Jadi contoh, jadi teladan. Nah, teladan apa Bapak Ibu? Teladan dalam menerima firman Tuhan. Jadi mereka kuatnya ini bukan karena mendengar berita dari sana, berita dari sini. Enggak. Rasul Paulus kirimkan surat. Suratnya isi firman Tuhan. Dibaca di dalam kelompok itu, di dalam persekutuan itu. Lalu timbul cinta firman Tuhan.
menerima firman Tuhan dengan sukacita. Lalu membangun iman. Bahwa mereka tahu hidup itu tidak selalu mulus. Tetapi hidup itu perjuangan. Dan berjuang dengan iman yang dilandaskan pada firman Tuhan. Ada jaminan-jaminan yang dinikmatinya. Gelombang kekurangan muncul. Sakit penyakit ada. Penindasan permasalahan banyak. Tetapi karena dia punya iman yang dilandaskan pada firman Tuhan. Yang mengatakan, aku menyertai kamu. Aku memberkati kamu. Aku melindungi kamu. Itu ada di dalam hati mereka. Maka mereka selalu menggunakan iman dalam menghadapi hidup. Bukan emosi, tetapi iman untuk menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Dan yang ketiga, dia melibatkan Roh Kudus dalam kesehariannya. Penting banget Bapak Ibu. Penting banget. Karena mereka tahu mau mengandalkan Yesus Kristus. Yesus sudah naik ke surga dan Yesus berjanji bahwa kalau aku memberi kamu Roh Kudus, maka roh itu yang akan menjadikan kamu sebagai saksi. Roh Kudus akan memberikan penerang dalam setiap langkah kehidupan. Maka jemaat Tesalonika didirikan bukan dengan kemudahannya. Dan ini perlu kita contoh. Gereja kita adalah gereja Injili. Gereja yang menganut Injil. Gereja yang mengabarkan Injil. Gereja yang harus berani buka cabang. Cabang itu diawali dari beberapa orang yang harus menjadi contoh dan teladan untuk menggarami lingkungan, untuk menggarami kotanya. Bahkan Tesalonika menggarami Makedonia, menggarami Akaya. Hanya beberapa orang, lalu lingkungan bertobat jadi besar. Jadi yang namanya cabang itu tidak segede El Shaddai Bapak Ibu. Cabang itu baru 3-4 orang mendirikan persekutuan di situ. Itu cabang yang terus diramaikan oleh orang-orang pusat. Dan dari orang-orang pusat itu memberi contoh dan teladan lingkungan yang ada di situ. Lalu mulai ada perkembangan. Gigihnya orang-orang cabang akan membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Tesalonika dimenangkan melalui surat Rasul Paulus. Dari Berea dia kirim surat untuk jemaat. Nah, dan hebatnya jemaat nurut mendapatkan pelajaran surat saja. Tidak Rasul Paulus ada di situ. Ya, hanya sesekali mungkin lewat. Karena kalau dia di situ, di demo, dipersekusi oleh lingkungan, maka Rasul Paulus mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saya tidak perlu ke situ. Tetapi surat yang dikirim, didoakan, Roh Kudus memberikan pengertian. Akhirnya surat itu jadi pegangan Tesalonika. Dan menjadi Tesalonika 1, Tesalonika 2 Tesalonika, dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau mengajarkan kepada kami kegigihan Paulus untuk membuka cabang, Tuhan. Dan saat ini sudah berkembang sampai di Tesalonika. Berat untuk membuka Tesalonika, tetapi karena Paulus cinta engkau, maka Paulus mengerjakan tugas yang telah kau berikan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, sehingga kami dapat mencontoh Paulus yang siap untuk membuka cabang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah ada ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi itu ada ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi ada ibadah umum. Kami mengundang saudara-saudara yang dekat dengan GBIS Haleluya Palur dan belum bergereja. Mari kita bersama-sama beribadah di GBIS Haleluya Palur. Dan juga doakan ibadah online yang terus menerus kami bawakan ini memiliki satu tim yang kuat. Berikan semangat kepada tim, berikan doa untuk alat-alat, doa untuk tim, sehingga kami selalu baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan hujan, kami tetap berangkat untuk membawakan firman Tuhan yang nanti akan disetting atau diberikan pada saat ibadah online. Doa Bapak Ibu kami nantikan. Yang kedua, tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan besok Selasa itu sudah masuk Tesalonika. Kita akan lebih dalam, ya, Tesalonika lebih dalam. Saya mengundang jemaat yang belum ikut, yuk ikut, ramaikan ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada 2 kegiatan. Satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Satu kegiatan cabang. Persekutuan rumah tangga mulai jam 6, cabang mulai setengah 7. Dan hari Sabtu ada ibadah kaum muda, ibadah youth yang memiliki nama Revive Generation. Di situ anak-anak muda berkarya, di situ kreatif anak-anak muda terus mengembangkan kreatifnya untuk mengenal Tuhan, untuk berorganisasi, untuk mengembangkan firman Tuhan. Dan selanjutnya, mari kita dukung bersama. Nah, saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau telah berikan keamanan, kedamaian, ketenteraman. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan pimpin berkati. Dari atas sampai bawah RT RW. Berkati beliau menunaikan tugas hari ini dengan baik. TNI, Polri berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Maka kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang saat ini membutuhkan Engkau. Ibu Gito, Ibu Mintarsih, Ibu Arin, Bapak Sutresno, dan juga Bapak Isa. 5 saudara kami. Jamah Tuhan dan sembuhkan dia. Kami masih tambah Pak Ngadiman yang memiliki gejala stroke, Tuhan juga jamah. Kami bersyukur Kau telah sembuhkan Pak Gito, Kau telah sembuhkan Ibu Satinem, Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah sembuhkan Lili. Berikan roh keberanian untuk bersaksi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga-Mu. Berkat untuk usaha pekerjaan-Mu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidup-Mu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran. Karena Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain,
Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.